Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1036 sampai bab 1040. Ye Chong menatap Liu Kaihua dengan marah. Liu Kaihua tidak menyangka Ye Chong menemukannya. Dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkan prajurit palsu di sisinya, dia tidak takut lagi. Liu Kaihua terkekeh, Ye Chong, kamu datang tepat waktu, jadi aku akan menemukanmu sebagai gantinya. Ye Chong melirik Liu Kaihua, dan kemudian ke prajurit boneka yang duduk di sebelahnya. Dia tahu bahwa prajurit boneka inilah yang mengalahkan anak kucing itu. Orang yang tidak relevan bisa keluar. Ye Chong menatap gadis-gadis itu dan berkata. Gadis-gadis itu sudah ketakutan. Melihat apa yang dikatakan Ye Chong, mereka berlari keluar dengan cepat. Liu Kaihua tidak menghentikannya, hanya tertawa, bersandar di sofa, menyilangkan kaki, mengambil segelas anggur, dan menyesap. Ye Chong, kamu sangat benar-benar buruk untukku dan Tang itu benar-benar hal yang baik, dan kau merampok lemakku di Mexico City, dan hampir memotong sumber pendapatanku, aku akan mengakhirinya denganmu hari ini. Saat dia berbicara, dia melempar gelas anggur, yang membuat suara snap hancur berkeping-keping. Kemudian, dia menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata kepada prajurit palsu itu, bunuh dia, bunuh dia. Prajurit palsu itu sangat patuh, berdiri dengan tiba-tiba, dan kemudian berjalan menuju Ye Chong. Ye Chong menatap prajurit semu itu dengan dingin. Kaulah yang melukai anak kucing itu dengan parah. Ye Chong bukanlah sebuah pertanyaan, tetapi sebuah pernyataan. Dan seniman bela diri semu tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Detik berikutnya, seniman bela diri palsu telah tiba di dekat Ye Chong. Saya melihatnya mengangkat tinjunya dan memukul Ye Chong dengan palu. Ye Chong mendengus dingin, mengangkat tinjunya, dan langsung menemuinya. Kedua kepalan tangan bertabrakan langsung, hanya untuk mendengar ledakan, dan kemudian suara retak tulang patah. Pseudo Warrior hanyalah prajurit tingkat Huang Xiaosheng. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari prajurit tingkat Ye Chong Xuan? Terlebih lagi, Ye Chong mengerahkan kekuatan yang cukup dengan pukulan ini, dan tulang lengan prajurit palsu itu langsung keluar. Tulang itu terlihat melalui lengan bawah, terlihat sangat menakutkan. Meski tubuh pendekar wayang itu kasar dan berdaging, kali ini ia juga merasakan sakit, dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Namun, prajurit palsu ini sekarang menjadi mesin pembunuh, dan dia tidak memiliki pikiran lain di benaknya. Tangannya yang lain, yang masih utuh, memukul Ye Chong lagi. Pukulan ini lebih kuat, seperti palu meteor, menghantam kepala Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, mengulurkan tangannya dengan santai, meraih tinjunya di udara, dan dengan kuat menggenggam tinju prajurit semu itu. Lengan seniman bela diri semu itu tidak bisa bergerak untuk sesaat. Setelah itu, Ye Chong dengan kasar menarik, hanya untuk mendengar zila, seluruh lengan prajurit semu itu dirobek oleh Ye Chong. Liu Kaihua tercengang di pinggir lapangan, dan berpikir, apakah Ye Chong ini iblis? Kedua lengan prajurit semu itu lumpuh, tetapi dia masih kokoh dan ingin menendang Ye Chong sampai mati. Ye Chong tiba lebih dulu, dan menendang dada prajurit semu itu, langsung menghancurkan semua tulang rusuk prajurit semu itu, dan seluruh dadanya roboh. Kemudian, prajurit palsu itu ditendang oleh Ye Chong, dan membentur dinding di belakang dengan keras. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dinding, kepalanya terkulai, jelas dia telah dipukuli oleh Ye Chong, hanya kepalanya yang bisa bergerak sekarang. Setelah prajurit semu itu dipukuli dengan kejam oleh Ye Chong, kulitnya tiba-tiba berubah ungu dan matanya merah darah, yang merupakan tanda kegilaan. Tampaknya meskipun kekuatan Pseudo Warrior telah berevolusi, masalah mendasarnya belum terselesaikan. Setelah diserang dengan kejam, Pseudo Warrior akan menjadi pembunuh gila. Ye Chong mendengus dingin, dan berjalan ke seniman bela diri palsu itu. Dia meninju kepala prajurit boneka itu, membenturkan kepala yang terakhir ke dinding dan tenggelam ke dalam tanah dan bebatuan.
Kepala prajurit palsu itu hancur berkeping-keping dan bercampur dengan tanah dan bebatuan. Bahkan jika Anda mencari dengan hati-hati sekarang, Anda mungkin tidak dapat menemukan kepala prajurit semu ini. Liu Kaihua di sebelahnya tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang kejam di dunia ini? Apakah dia iblis yang sebenarnya? Ye Chong berurusan dengan prajurit palsu dan menatap Liu Kaihua dengan dingin. Liu Kaihua sangat ketakutan sehingga dia meringkuk di sudut sofa, tidak berani bergerak. Kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Ye Chong berjalan menuju Liu Kaihua. Kamu tidak boleh menyentuh orang-orang di sekitarku. Hari ini aku akan membalaskan dendam anak kucing itu. Tidak, tidak, tidak. Aku tahu aku salah. Tidak, tolong jangan bunuh saya bersedia memberikan kompensasi, dan saya bersedia mengambil semua properti saya sebagai kompensasi, kata Liu Kaihua. Seperti yang dikatakan Liu Kaihua, dia merasa kakinya menjadi panas, dan aliran cairan mengalir keluar tanpa sadar, dan dia kencing ketakutan. Ye Chong melirik dengan jijik, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ye Chong bertanya, dari mana pembunuh prajurit semu ini berasal? Ini, saya menyewa ini, kata Liu Kaihua. Di mana kamu menyewanya? Ye Chong bertanya. Iya, ini pasar gelap. Siapa yang ada di pasar gelap? Tanya Ye Chong. Ini aku. Liu Kaihua tidak bisa mengatakannya. Tentu saja, karena dia tidak mempekerjakan pembunuhnya sendiri. Ye Chong menamparkan wajah Liu Kaihua, menyebabkan wajah Liu Kaihua membengkak seketika. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Kalau begitu pergilah ke neraka, kata Ye Chong. Liu Kaihua buru-buru berkata, tidak, tolong maafkan saya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Ini Gu Zhenyu, tuanku, pembunuh yang dia temukan untukku. Gu Zhenyu adalah tuanmu. Kamu adalah manusia orang gunung? Tanya Ye Chong. Liu Kaihua mengangguk. Ye Chong Xin berkata, sungguh kebetulan. Kebetulan dia tidak tahu bagaimana pergi ke Gunung Mengxia untuk meminta honeysuckle, dan Liu Kaihua hanya memberinya alasan yang cukup. Liu Kaihua berkata, saya sudah mengatakan, apakah Anda tidak akan membunuh saya, aku? Ye Chong mencibir, dan berkata, aku tidak perlu membunuhmu. Berbicara, Ye Chong mengeluarkan biji, kemudian, dia menamparnya dengan keras, mengenai hati Liu Kaihua. Benih di tangannya benar-benar menembus ke dalam Liu Kaihua seolah-olah telah meleleh. Aku menanam benih Wolfbane di hatimu, dan itu akan segera berakar dan bertunas di hatimu. Benih ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kamu. Tentu saja, jika kamu bisa bertahan selama 7 tahun, benih semacam ini akan hilang, dan kamu tidak akan mati, tapi aku yakin kamu tidak memiliki daya tahan seperti itu. Kamu tidak perlu mencari orang lain untuk menyembuhkannya. Aku bisa memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk menyentuh orang-orang di sekitarku. Ye Chong berkata dengan suara dingin. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan pergi tanpa melihat Ye Chong lagi. Melihat Ye Chong benar-benar pergi, Liu Kaihua diam-diam menghela nafas lega. Meskipun apa yang dikatakan Ye Chong menakutkan barusan, setidaknya dia masih hidup sekarang. Selain itu, apa yang dikatakan Ye Chong sangat misterius. Bagaimana mungkin itu benar? Cao Te, itu hanya untuk membuatku takut, hehe. Jadi bagaimana jika yang kamu katakan itu benar? Bukankah baru 7 tahun? Jadi bagaimana dengan rasa sakitnya? Setidaknya hidup masih hidup. Paling buruk, saya akan minum obat penghilang rasa sakit setiap hari dan dibius. Liu Kaihua berpikir sendiri. Namun, dalam 1 menit, Liu Kaihua tahu bahwa dia salah. Tiba-tiba ada rasa sakit yang tak terlukiskan di dadanya. Rasa sakit seperti ini tak tertahankan. Itu benar-benar membuatnya merasa lebih buruk daripada hidup, perasaan kematian. Saat ini, Ye Chong sedang duduk di dalam mobil di luar klub malam. Dari dalam mobil, dia bisa mendengar teriakan Liu Kaihua dari lantai atas. Kemudian, seseorang melompat dari lantai atas dan jatuh hingga tewas. Itu adalah Liu Kaihua. Ye Chong menggelengkan kepalanya.
Dia awalnya berpikir bahwa Liu Kaihua dapat menahannya selama 1,5 hari, tetapi dia tidak dapat menahannya selama 5 menit, jadi dia bunuh diri. Setelah itu, Ye Chong pergi dari sini, dia akan membersihkan, dan pergi ke Gunung Mengxia untuk bertanya pada guru. 10 menit kemudian, Zhou Chuan dan anak buahnya bergegas mendekat. Ketika Zhou Chuan melihat pemandangan itu, dia terkejut. Mungkinkah Ye Chong melakukan ini? Terlalu kejam. Ruang pribadi klub malam benar-benar berubah menjadi adegan berdarah. Satu lengan prajurit semu tetap berada di tanah, sedangkan prajurit semu lainnya hampir seluruhnya tertanam di dinding. Prajurit semu telah hancur, dan tidak dapat dibedakan dari lumpur dan bebatuan. Tuan Zhou, Ye Chong ini sama sekali tidak memperhatikan saluran kedua kita, dia tidak mengatakan apa-apa tentang tindakannya, tetapi secara terang-terangan membunuh orang, kata seorang bawahan di sebelah Zhou Chuan. Zhou Chuan menyipitkan matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, lupakan, bawa dia pergi. Orang yang datang bersama Zhou Chuan bertanya dengan cemas, Tuan Zhou, tampaknya prajurit palsu ini benar-benar semakin serius, hebat, apa harus kita lakukan sekarang? Iya. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengatasinya dengan cepat, saya khawatir seluruh Beihan akan kacau balau, dan kemudian seluruh Huaxia, kata orang lain. Faktanya, tidak perlu orang lain memberitahu, Zhou Chuan secara alami paling tahu kekuatannya. Dia tetap diam, melihat langit malam di luar, berpikir dalam hatinya. Sepertinya saya memanggil semua sekte seni bela diri utama di sini. Itu harus menjadi keputusan yang tepat. Zhou Chuan masih ragu dengan keputusannya, karena dia juga tahu betul bahwa kedatangan sekte seni bela diri ini pasti akan menimbulkan banyak kekacauan. Namun, dibandingkan dengan kekacauan ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh para pejuang bela diri palsu jelas lebih besar. Untuk menghadapi para pejuang palsu ini, Zhou Chuan memanggil semua sekte seni bela diri untuk datang ke Beihan untuk berkumpul bersama untuk menangani para pejuang palsu. Sekarang lakukan matematika, sudah hampir waktunya. Semua sekte seharusnya sudah tiba, kata Zhou Chuan pada dirinya sendiri. Malam itu, Ye Chong naik kereta dan menuju Gunung Mengxia. Gunung Mengxia adalah salah satu dari 3 gunung terkenal di Tiongkok, sama terkenalnya dengan Maoshan dan Longhushan. Saat itu, ada banyak pahlawan yang mengusir setan dan membela Dao, tetapi seiring berjalannya waktu, Gunung Mengxia berangsur-angsur menurun dan menjadi seperti sekarang ini. Meskipun Gunung Mengxia berada di perbatasan utara Beihan, wilayah Beihan sangat luas. Ye Chong naik kereta sepanjang malam, dan dia tiba di pegunungan Mengxia pada pagi hari berikutnya. Keesokan paginya, Ye Chong turun di stasiun kereta di kota kecil. Udara dingin menerpa, yang membuktikan bahwa cuaca sudah sangat dingin. Kota kecil ini berada di kaki Gunung Mengxia. Mendongak, Anda bisa melihat Gunung Mengxia yang menjulang tinggi. Gunung Mengxia tersembunyi di balik awan dan kabut, seolah tertutup tabir misterius. Sinar matahari yang baru lahir menaburkan lapisan emas, menyebar ke seluruh Gunung Mengxia, seperti mimpi. Di tengah lautan awan yang bergolak, orang bisa melihat matahari yang baru lahir perlahan terbit, tampak agak agung dan sakral. Kamu bergegas ke kota dan datang ke toko sarapan remang-remang. Toko sarapan dijalankan oleh pasangan tua yang tampaknya sangat baik. Lelaki tua itu tampak penurut, sedangkan perempuan tua itu sangat cakap, membuat bakpao dan menggulung pancake di dapur belakang. Orang tua itu bertanggung jawab untuk menjaga para tamu di depan. Orang tua itu kadang-kadang dimarahi oleh wanita tua itu ketika dia sedikit lamban dalam pekerjaannya. Kadang-kadang orang tua itu keras kepala, tetapi terlihat bahwa hubungan kedua pasangan itu sangat baik. Ye Chong memandangi kedua pasangan itu dengan iri, dan berpikir dalam hati, akan sangat bagus jika dia bisa menjalani kehidupan yang biasa. Namun, dia dalam masalah lagi, dengan siapa dia harus menjalani kehidupan biasa seperti itu? Apakah itu Tang Chun, Zhang Xiaojun, apakah itu Zhao Meiting, Zhao Lubai, atau Zhu Jiayin? Untuk beberapa alasan,
Ye Chong tiba-tiba memikirkan anak kucing itu. Ye Chong tersenyum kecut. Pada saat ini, lelaki tua itu datang dan menyela pikiran liar Ye Chong. Anak muda, ini dia roti isi kukus yang kamu minta. Ye Chong berterima kasih padanya, dan kemudian bertanya pada lelaki tua itu jalan ke Gunung Mengxia. Orang tua itu memberitahu Ye Chong bahwa pada pukul 9 setiap hari, akan ada bus yang menuju ke kaki gunung. Begitu turun dari bus, Anda bisa naik gunung dari sana. Ye Chong mengangguk. Segera, lelaki tua itu membawa semangkuk susu kedelai lagi. Anak muda, apakah Anda akan pergi ke Gunung Mengxia untuk mencari perawatan medis? Tapi saya menyarankan Anda, lebih baik tidak pergi. Tidak perlu, kata lelaki tua itu. Mengapa? Ye Chong bertanya. Meskipun keterampilan medis Mengxia San sangat baik, itu beberapa dekade yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Mengxia San telah lama tidak mau mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, agar mereka dapat mempraktikkan kedokteran. Setidaknya sejumlah besar uang harus disiapkan. Sama seperti kita miskin orang tidak punya uang untuk mencari perawatan medis dari mereka. Kembali, dia menjadi berbeda. Di Gunung Mengxia, saya tidak keluar, dan saya tidak melihat siapapun, jadi tidak mungkin mencari perawatan medis darinya. Kata lelaki tua itu. Ye Chong mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia menghapus kultivasi Gu Zhenyu, hanya menyisakan keterampilan medis Gu Zhenyu, dan memerintahkannya untuk tinggal di Gunung Mengxia untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dan tidak melakukan hal buruk lagi. Jelas, Gu Zhenyu tidak mendengarkan peringatannya. Ye Chong sedang berpikir, pada saat ini, duduk di atas meja di sebelahnya adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia meludahkan seteguk obat kumur. Kemudian, dia berkata dengan lantang, "Orang tua, bayar tagihannya." Membungkus 2 roti kukus, mengambil seporsi susu kedelai, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pria tua itu dengan hormat berkata kepada pemuda itu, "Tuan Muda Lin, apakah Anda sudah selesai makan? Nah, makanan ini adalah penghargaan untuk Anda dari toko. Bawa pulang untuk dimakan." Tuan Lin ini tersenyum. "Kamu lelaki tua itu benar-benar tahu bagaimana harus bersikap." Dia menepuk pundak lelaki tua itu. "Jangan khawatir. Saya akan kembali dan memberitahu guru bahwa biaya perlindungan Anda akan dikurangi hari ini." Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, "Terima kasih Anda, Tuan Muda Lin." "Terima kasih, Tuan Muda Lin." Ye Chong mengerutkan kening dan bertanya, "Apa gunanya? Tidak apa-apa jika Anda tidak membayar makanannya, tetapi Anda masih harus mengambilnya. Saya tidak berharap ada orang-orang yang mengintimidasi di tempat ini." Pria tua itu dengan cepat memberi isyarat kepada Ye Chong, "Anak muda, jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Sudah waktunya." Namun, sudah terlambat. Kata-kata Ye Chong telah hilang, sudah terdengar oleh pemuda itu. Pria muda bernama Tuan Muda Lin melirik Ye Chong. "Nak, kamu orang luar. Apakah kamu tahu siapa aku?" Ye Chong berkata, "Aku tidak tertarik dengan siapa kamu. Gila, dia siapa aku?" Pria tua itu buru-buru berkata, "Anak muda, ini Tuan Muda Lin Pingsi kita dari Gerbang Kongtong Kota Mengxia." Gerbang Kongtong? Ye Chong bahkan lebih aneh. Dia tahu bahwa Sekte Kongtong adalah sekte besar di Tiongkok. Tetapi kekuatan Sekte Kongtong ada di Gunung Kongtong di Changnan, jadi tidak mungkin di Beihan. Dia belum pernah mendengar bahwa pengaruh Gerbang Kongtong meluas ke sini. Melihat Ye Chong terdiam, Lin Pingsi mengira Ye Chong ketakutan. "Hei, nak, aku melihat bahwa kamu adalah anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang kamu tahu bagaimana menjadi takut. Mengapa?" "Gerbang Kongtong ada di sini?" tanyanya langsung. Lin Pingsi mencibir, "Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Gerbang Kongtong kami diundang ke Beihan. Kami lewat dan tinggal di sini selama beberapa hari. Apakah Anda mengerti?" Ye Chong mendengus dingin. Dia sangat jelas tentang arti dari apa yang disebut lewat dan tinggal sementara selama beberapa hari oleh sekte-sekte ini. Sekte besar ini biasanya tidak keluar. Begitu mereka keluar, mereka harus mengumpulkan harta langka yang mereka temui di sepanjang jalan. Jika ada harta langka akan dikumpulkan,
jika tidak ada harta langka akan dicari oleh masyarakat. Karakter keren di atas akan mengumpulkan barang-barang berharga. Tapi murid biasa seperti Lin Pingxi mencari orang biasa, bahkan adonan stik goreng. Artinya balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi sekelompok belatung. Lin Pingxi berkata dengan marah, "Rumput, siapa yang kamu bicarakan? Nak, kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi." Ye Chong berkata, "Aku bilang kamu belatung? Apa? Dengar, apa kamu jelas? Brengsek, kupikir kamu sedang mencari kematian." Lin Pingxi menuangkan setengah mangkuk susu kedelai yang tersisa di depannya ke Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan jentikan tangannya, Ye Chong memukul mundur semua susu kedelai tanpa menyentuhnya sama sekali. Sebaliknya, susu kedelai tumpah di wajah Lin Pingxi. Lin Pingxi sangat marah. Dia menamparkan meja dan berdiri. "Oke, Nak, saya pikir kamu tidak ingin hidup." Orang tua itu ketakutan dan bergegas berkata, "Yo, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Pergi." Lin Pingxi mengutuk. Lalu dia membalikkan meja dengan telapak tangannya, meraih bangku di sebelahnya, dan melemparkannya di Ye Chong. Semua orang ketakutan, dan pemakan sarapan lainnya lari satu demi satu. Wanita tua di dapur belakang, masih memegang rolling pin di tangannya dan berlumuran tepung, buru-buru memberi isyarat kepada pria tua itu untuk bersembunyi di dapur belakang. Lin Pingxi memegang bangku dan melambaikannya ke arah Ye Chong. Kemudian, hanya ada ledakan, dan sebelum bangku Lin Pingxi jatuh, dia dipukul terbang oleh Ye Chong. Lin Pingxi terhuyung-huyung 4 atau 5 langkah, lalu duduk di tanah, mencengkeram dadanya dan berteriak kesakitan. Pada saat ini, Ye Chong berdiri dengan santai dan menginjak kaki Lin Pingxi. Begitu dia mengerahkan kekuatan, kaki Lin Pingxi mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, dan sepertinya akan segera patah. Lin Pingxi buru-buru berteriak, "Oh, saya yakin, jangan berkelahi. Saya mengaku kalah." Ye Chong tertawa dan berkata, "Kamu masih keluar untuk menggertak orang dengan kemampuan kecilmu? Cepat dan kembali ke rumahmu dan bersembunyi di kang. Pergi." Lin Pingxi dimarahi dan tidak berani bicara. Ye Chong berteriak, "Sialan, kamu merusak sarapanku, kamu yang membayarnya." Lin Pingxi tampak pahit, dan buru-buru mengeluarkan uang, dan hanya ada 5.000 yuan di sakunya. Ye Chong mengambil semua uang itu, lalu memarahi, "Keluar, kembali dan beritahu kamu sampah di gerbang Kongtong. Jika kamu berani lancang di sini lagi, aku akan mengalahkanmu satu persatu. Keluar." Lin Pingxi bergegas keluar dari ruang sarapan, dia tidak menoleh sampai dia keluar dari pintu toko sarapan, dan berteriak pada Ye Chong, "Nak, kamu punya nyali, oke? Jangan ubah bukit hijau, dan air hijau tidak akan berubah." Ye Chong geli, dan berkata dalam hatinya, "Anak ini hanya memiliki begitu banyak kemampuan." Setelah itu, Ye Chong bersikeras memberikan uang itu kepada pasangan tua di toko sarapan sebagai kompensasi. Dia tidak memberikan uang itu kepada pasangan tua di depan Lin Pingxi. Lagi pula, Ye Chong akan segera pergi, dan dia tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusannya sendiri. Oleh karena itu, saya khawatir Lin Pingxi, yang tidak memiliki ingatan yang panjang, akan kembali untuk makan dan minum sampai besok. Jika Lin Pingxi melihat Ye Chong memberikan uang itu kepada pasangan tua itu, dia mungkin harus meminta pasangan tua itu untuk mendapatkannya kembali. Dia diam-diam memberikan uang kepada pasangan tua itu, sehingga Lin Pingxi tidak melakukan apa-apa. Ye Chong berpura-pura meminta Lin Pingxi untuk membayar uang di muka. Orang tua itu berterima kasih kepada Ye Chong terlebih dahulu, dan kemudian berkata, "Oh, anak muda, kamu telah menyebabkan malapetaka, ayo pergi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Oh, kamu tidak tahu, gerbang Kongtong itu, di kota Mengxia kami, ada beberapa orang yang tahu kungfu. Seperti kata pepatah, 2 kepalan sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Anda tidak bisa bertarung dengan begitu banyak dari mereka. Benar, anak muda, pergilah."
Orang baik tidak makan kalah di depanmu, ya. Cepatlah, tidak apa-apa jika mereka tidak dapat menemukanmu ketika mereka datang ke sini. Semua orang membujuk, Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat waktu, dan sudah hampir jam 9. Jadi dia meninggalkan toko sarapan tanpa berbicara dengan semua orang, dan langsung pergi ke titik keberangkatan bus. Bukannya dia takut pada orang-orang Kongtong ini, hanya saja busnya akan berangkat, dan dia akan pergi ke Gunung Mengxia. Setelah Ye Chong naik bus dan pergi, Lin Pingxi membawa sekelompok orang kembali ke toko sarapan. Begitu Lin Pingxi masuk, dia berteriak, "Di mana orang itu? Di mana anak itu barusan? Kemana dia pergi?" Pria tua itu buru-buru berkata, Dia ketakutan." Lin Pingxi memarahi. Orang tua itu berkata, "Oh, Tuan Muda Lin, kamu bukan lawannya. Bagaimana kami bisa menahannya?" Pingxi memikirkannya, jadi dia tidak melanjutkannya lebih jauh. Dia dengan santai mengambil tongkat adonan goreng dan memasukkannya ke mulutnya. "Apa-apaan ini? Anak ini memiliki minyak di kakinya, dan dia berlari sangat cepat. Jika aku membiarkan Lao Su melihatnya lagi, dia tidak akan pernah selamat di sisi lain." Ye Chong duduk di bus, setelah menabrak jalan tanah selama 1 jam. Akhirnya saya sampai di kaki Gunung Mengxia. Setelah itu, Ye Chong menginjakan kaki di Gunung Mengxia. Selain terkenal dengan Taoisme, Gunung Mengxia juga merupakan tempat yang indah dengan pemandangan yang indah. Pemandangan di gunung sangat indah, tetapi Ye Chong tidak peduli untuk melihat pemandangan di kedua sisi gunung, dan langsung menuju ke puncak gunung. Saat ini, di puncak Gunung Mengxia, Gu Zhenyu sedang duduk dan minum dengan seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria parubaya itu tampak sombong. Gu Zhenyu terlihat sangat patuh. "Hei, gerbang Kongtong terkenal di seluruh dunia, dan aku sudah lama mengaguminya. Kamu, Tuan Wan, adalah pahlawan di antara para pahlawan. Kamu bisa datang ke Gunung Mengxia kami, yang benar-benar membuat tempat kami berkembang," kata Gu Zhenyu. Ternyata pria parubaya yang duduk di hadapannya tidak lain adalah Wan Jianshan, seorang master dari sekte Kongtong. Wan Jianshan diterima dengan sangat baik oleh pujian itu, dan dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan melindungi Gunung Mengxia mulai sekarang, dan tidak ada yang berani menyentuhmu." Di antara kata-kata itu, tampaknya Gunung Mengxia telah dianggap sebagai mengambil alih wilayah mereka dari gerbang Kongtong. Gu Zhenyu hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Ya, kami benar-benar beruntung mendapat restu dari Guru Wan dan gerbang Kongtong." Saat keduanya mengobrol, tiba-tiba seorang murid bergegas masuk. "Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Apa gunanya?" teriak Gu Zhenyu. "Sanzu, ada yang salah." Murid itu tersentak. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Gu Zhenyu. "Ya, itu Ye Chong, dia datang ke gerbang gunung," kata murid itu. Murid ini adalah orang yang mengikuti Gu Zhenyu ke Gunung Yujing, jadi dia secara alami tahu siapa Ye Chong. "Apa, Ye Chong? Apakah itu Ye Chong dari Yujing-san, Tuan Ye?" tanya Gu Zhenyu. Murid itu berkata, "Itu benar. Itu dia datang ke gerbang gunung." Mendengar nama ini, wajah Gu Zhenyu menjadi pucat karena ketakutan. Zhenyu tahu betul di dalam hatinya mengapa Ye Chong akan menyerang gerbang gunung, menetapkan bahwa bajingan Liu Kaihua menjualnya. "Tidak, itu tidak baik. Apa yang harus saya lakukan?" Gu Zhenyu sangat ketakutan hingga dia kehilangan jiwanya. Wan Jianshan di sebelahnya mendengus dingin. "Apa yang terjadi? Siapa yang bisa membuatmu panik seperti itu?" Gu Zhenyu hendak mengatakan siapa Ye Chong, tapi dia tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, "Itu adalah seorang master bernama Ye Chong Ye Master. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia memiliki dendam terhadap kita. Kali ini, dia pasti akan menghancurkan gerbang gunung kita." Wan Jianshan mendengus dingin. "Hehe, betapa beraninya. Penutup, tidak ada yang berani menyentuh Gunung Mengxia, tapi sekarang dia datang untuk menendang aula. Bukankah ini menamparnya di muka Wan Jianshan?" "Tuan Ye benar-benar luar biasa," kata Gu Zhenyu. "Hehe, itu yang kamu pikirkan. Di mataku, dia adalah sampah. Tuan macam apa dia? Sekarang kucing dan anjing berani menyebut diri mereka Tuan.
Jika dia tahu bahwa Gunung Mengxia sekarang ditutupi oleh gerbang Kongtong saya, dia mungkin akan takut aku mengompol, kata Wan Jianshan. Gu Zhenyu memalsukan senyum dan berkata, itu benar, terima kasih Tuan Wan untuk itu. Gu Zhenyu tidak memberitahu Wan Jianshan bahwa Ye Chong telah membunuh Yan Gaoshan. Jika dia berkata demikian, saya khawatir Wan Jianshan akan bersembunyi sejak lama. Gu Zhenyu memiliki pikirannya sendiri. Dia berharap Ye Chong bisa membunuh Wan Jianshan. Dengan cara ini, Ye Chong menjadi musuh Kong Tongmen, dan dia bisa menggunakan tangan Kong Tongmen untuk menghadapi Ye Chong. Di sisi lain, Ye Chong sudah menyegel gerbang gunung. Murid-murid yang bertugas menjaga gerbang semuanya telah dipukuli oleh Ye Chong, dan jeritan terus berlanjut. Alamat Sekte Gunung Mengxia dibangun di puncak Gunung Mengxia. Bangunan ini merupakan peninggalan dari masa kejayaan Gunung Mengxia, dan terlihat seperti istana besar secara keseluruhan. Saat ini, matahari baru saja menyinari istana megah itu, menutupi istana dengan lapisan benang emas. Ye Chong telah memasuki gerbang bercat merah, dan yang dilihatnya adalah sebuah kotak besar. Menurut 4 arah timur, barat, tenggara dan barat laut, 4 gerbang istana Gunung Mengxia adalah Qinglong, Xuanwu, Suzaku dan Baihu. Pintu yang dimasuki Ye Chong adalah gerbang Qinglong. Di dalam, ada Azure Dragon Square yang sangat besar. Awalnya, ketika Gunung Mengxia berada di puncaknya, akan ada penjaga ketat di alun-alun, dan akan ada murid yang berlatih. Tapi sekarang, alun-alun hampir sepi. Gulma sudah tumbuh di sekitar alun-alun, dan lumut juga tumbuh di dinding yang menjulang tinggi saat ini. Dan di alun-alun, ada seorang pria duduk di kursi guru agung, menyilangkan kakinya dan menatap Ye Chong dengan bangga. Putramu, apakah itu Ye Chong? Wan Jianshan yang berbicara. Ye Chong melirik Wan Jianshan, apakah Anda juga dari Gunung Mengxia? Saya Wan Jianshan dari Gerbang Kongtong. Mulai hari ini, Gunung Mengxia akan dikelola oleh saya, Gunung Kongtong. Jika Anda tertarik ya, cepat berlutut dan minta maaf padaku, beri kompensasi untuk hal-hal yang kau hancurkan, lalu cepat turun gunung, aku mungkin mengampuni hidupmu. Kalau tidak, hei, kaulah yang hidup. Di dunia ini hari terakhir. Ye Chong berkata sambil tersenyum, ini nada yang besar. Hari ini aku di sini untuk membalas dendam pada Gunung Mengxia. Itu bukan urusanmu. Jika kamu masuk akal, keluar saja dari sini, Cao. Nak, kau benar-benar gila, teriak Wan Jianshan. Anjing yang baik tidak menghalangi, mereka yang menghalangi semuanya adalah penghalang jalan, kata Ye Chong. Wan Jianshan berkata dengan marah, Caoku, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Hari ini, aku, Wan Jianshan, akan mendidikmu untuk orang tuamu. Kursi tuan tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara. Dan bangkit. Nak, biarkan aku menunjukkan betapa kuatnya telapak Zongkong Tongku. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wan Jianshan melintas, dan dia bergegas menuju Ye Chong. Dia mendorong dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah dengan kekuatan petir, membawa kekuatan penghancur yang sangat besar, dia menamparkan Ye Chong. Wan Jianshan datang dengan mengancam, tapi Ye Chong hanya berdiri di sana dengan santai. Dengan tangan di belakang, tidak memperhatikan sama sekali. Ye Chong tidak mengelak, dan membiarkan telapak tangan Wan Jianshan menepuknya. Detik berikutnya, telapak tangan Wan Jianshan menepuk dada Ye Chong dengan kuat. Wan Jianshan mencibir, dia pikir Ye Chong yang tidak bisa menghindari gerakannya sendiri, dan mencibir dalam hatinya, hehe, hanya itu yang diperlukan. Benar-benar tidak berguna untuk menakuti Gu Zhenyu setengah mati, namun, dia turun. Rasanya tidak normal dalam sedetik. Telapak tangan Kongtongnya bahkan menghancurkan batu-batu besar, tapi itu tidak berpengaruh pada tubuh Ye Chong. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia telah ditampar pada baja keras, dan tangannya sakit karena gemetaran. Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chong menamparkan wajah Wan Jianshan. Patung Gunung Wanjian seperti gasing yang berputar. Itu diputar beberapa kali oleh Ye Chong sebelum berguling ke tanah.
Saat ini, dia sedang menatap bintang-bintang, mencoba bangkit dari tanah, tetapi gagal berdiri setelah 2 kali mencoba. Ye Chong mendengus dingin dan terus berjalan ke dalam. Semua orang di tembok kota melihatnya dengan jelas. Wan Jianshan ini baru saja berteriak betapa kuatnya dia, dan dalam beberapa detik, dia ditampar oleh Ye Chong seperti anjing mati. Ye Chong ini benar-benar menakutkan. Melihat pemandangan ini, Gu Zhenyu menjadi semakin ketakutan. Dia gemetar ketakutan, tetapi dia tahu bahwa bersembunyi bukanlah pilihan. Jadi dia harus memimpin kerumunan untuk menyambut mereka dengan tergesa-gesa. Ketika Ye Chong berjalan ke gerbang halaman dalam, Gu Zhenyu sudah membawa orang ke sini. "Oh, Tuan Ye," Gu Zhenyu berkata dengan gemetar, "saya tidak menyangka Tuan Ye datang sendiri ke sini, dan saya sangat kecewa, Ye Chong." Mendengus dingin dan menatap Gu Zhenyu, "Gu Zhenyu, saat itu bagaimana saya memperingatkan Anda? Apakah Anda menyuruh Anda untuk tetap jujur di Gunung Mengxia dan melakukan perbuatan baik?" "Iya, iya," Gu Zhenyu mengangguk berulang kali. "Karena kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku karena kejam," kata Ye Chong dingin. Gu Zhenyu ketakutan, dan buru-buru memohon belas kasihan, "Tuan Ye, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya, tolong maafkan saya." Kata Ye Chong, "Ya, ya, Tuan Ye bisa bertanya dengan santai," kata Gu Zhenyu dengan patuh. Ye Chong bertanya, "Di mana Anda menemukan pembunuh yang dibawa Liu Kaihua?" "Iya, itu di pasar bawah tanah. Di pasar bawah tanah, ada seorang pria bernama Headshot, yang berspesialisasi dalam bisnis pembunuh prajurit palsu," kata Gu Zhenyu. Ye Chong bertanya lagi, "Oke, izinkan saya bertanya lagi. Apakah ada bunga honeysuckle yang berumur lebih dari 50 tahun di Gunung Mengxia?" Mendengar ini, Gu Zhenyu ragu sejenak. Ye Chong mendengus dingin. "Kenapa? Kamu masih tidak mau mengatakannya?" Gu Zhenyu berkata dengan cepat, beraninya, "Tuan Ye, kami memang memiliki honeysuckle berusia 70 tahun, yang diberikan kepadaku oleh Bei Han keluarga Wang saat itu." "Sangat bagus." Ye Chong sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata, "Serahkan honeysuckle, dan aku bisa mengampuni nyawa anjingmu." Berhenti bicara, Ye Chong mengangkat alisnya. "Kenapa, kamu tidak mau?" Gu Zhenyu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, 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 kamu, Tuan Ye, seperti ini, itu, kamu datang selangkah terlambat." Mereka mengambilnya. Gu Zhenyu menyamping berkata, sambil diam-diam menatap Wan Jianshan yang sedang berbaring di bawah. "Tuan Ye, Anda juga tahu bahwa metode Sekte Kongtong sangat kuat. Saya tidak berani menolak, jadi saya hanya bisa menyelamatkan hidup mereka. Saya mohon Tuan Ye untuk mengampuni hidup Anda." Ye Chong mendengus dingin. "Jadi begitu seperti ini. Meskipun saya tidak mendapatkan honeysuckle sekarang, tapi yang pasti honeysuckle memang ada, dan masih tahun 1970-an, jadi bisa digunakan untuk menyelamatkan anak kucing. Meskipun sekarang tidak ada di tangan Gu Zhenyu, selama itu ada, akan mudah ditangani. Ye Chong akan mendapatkannya cepat atau lambat." Memikirkan hal ini, sebuah batu besar di hati Ye Chong jatuh ke tanah. Dia menatap Gu Zhenyu lagi, "Sudah kubilang jangan melakukan hal buruk lagi. Tapi kamu bahkan membantu muridmu menemukan pembunuh untuk berurusan denganku. Bagaimana masalah ini diselesaikan?" Gu Zhenyu menjadi pucat karena ketakutan, berlutut. Langsung dengan plop, "Oh, Tuan Ye, saya juga terobsesi dengan hantu. Saya memang mencari bantuan Liu Kaihua. Tetapi setelah kejadian ini, saya terus menyesalinya. Sebenarnya, saya selalu ingin menemukan Liu Kaihua." Tuan Ye mengakui kesalahannya, tapi tidak ada waktu sampai Tuan Ye datang sendiri. "Tuan Ye, mohon maafkan saya tahu saya salah, mohon maafkan saya," kata Gu Zhenyu sambil menangis. Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, "Demi kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan menyelamatkanmu dari kematian, tetapi kejahatan besar tidak bisa dihindari, dan kejahatan hidup sulit untuk ditoleransi." Ye Chong mengeluarkan pil. Dia dengan ringan menepuk bagian belakang leher Gu Zhenyu, dan Gu Zhenyu mengeluarkan memanfaatkan kesempatan ini.
Ye Chong menjentikkan pil ke mulutnya. Dengan dengusan di tenggorokan Gu Zhenyu, dia menelan pil itu. Ye Chong berkata, ini adalah ramuan yang sangat beracun, yang dapat meledak di tubuh Anda kapan saja. Tetapi selama Anda dapat berjalan 100.000 langkah sehari, racun itu tidak akan meledak. Tetapi jika suatu hari Anda melewatkannya, langkah, dan racun ini akan segera membunuhmu. Apa? Gu Zhenyu tertegun. Apakah ada obat ajaib seperti itu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Ye Chong. Gu Zhenyu dengan cepat berkata, saya percaya, saya percaya. Kemudian, wajah Gu Zhenyu seperti labu pahit lagi, dan berkata, oh, Tuan Ye, jika Anda berjalan 100.000 langkah sehari, Anda tidak perlu lakukan hal lain dari pagi hingga malam. Aku hanya bisa berjalan, Tuan Ye. Kamu mencoba membunuhku, Ye. Chong tersenyum dan berkata, bukankah itu benar? Jangan sampai kamu punya waktu untuk melakukan hal-hal buruk. Jangan berani Gu Zhenyu memohon. Tuan Ye, mohon berbaik hati. Kamu telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Bagimu, ini sudah merupakan belas kasihan khusus. Ye Chong berkata dengan dingin, Gu Zhenyu, aku sarankan kamu cepat dan mulai menghitung hari ini. Di paruh kedua hari ini, tidak sangat mudah mencapai 100.000 langkah. Gu Zhenyu terkejut, melompat dengan cepat, dan berjalan mengitari Ye Chong tanpa henti. Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan Gu Zhenyu, dia berbalik dan ingin pergi. Tuan Ye, kasihanilah saya. Tidak ada bedanya dengan membunuh saya jika Anda melakukan ini. Saya sudah tua. Saya bisa berjalan 10 langkah sehari. Jika saya berjalan 100.000 langkah, saya akan kelelahan. Ye Chong melanjutkan, bukan tidak mungkin mendapatkan penawarnya. Orang-orang di kaki gunung dengan tulus datang untuk meminta saya memberikan penawarnya, dan saya bisa memberikannya. Kepada Anda, Gu Zhen Yuexin berkata, ini benar-benar lebih sulit daripada naik ke langit. Selama bertahun-tahun, mereka telah menindas orang-orang di kaki gunung dan menyita uang mereka, dan mereka telah lama mengeluh. Hampir sama baiknya dengan menginginkan mereka bunuh diri dengan tulus, untuk menemukan penawar bagi diri mereka sendiri, bagaimana bisa? Ye Chong berkata dengan suara dingin, aku bisa mengajarimu. Biarkan murid-muridmu dari Gunung Mengxia turun gunung untuk melakukan perbuatan baik, dan ketika kamu melakukan cukup banyak perbuatan baik, orang-orang di bawah gunung secara alami akan memikirkanmu, dengan tulus, Gu Zhenyu. Mengangguk, lagi pula ini adalah cara, lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye. Ye Chong mendengus dingin, berbalik dan turun gunung. Saat Ye Chong berjalan menuruni gunung, dia memanggil Yang Zhu di Chonggu. Karena jarak antara Gunung Mengxia dan Lembah Serangga tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, setelah Ye Chong meninggalkan Gunung Mengxia, dia berencana untuk pergi ke Chonggu terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke Suedu setelah dia mendapatkan lonceng perak 3 daun. Lalu, pergi ke kepala sekte Kongtong dan dapatkan kembali honeysuckle. Yang Zhu sangat senang saat menerima telepon dari Ye Chong. Kakak Ye Chong, kapan kamu datang? Aku sudah menyiapkan Sanye Yinling untukmu, dan aku menunggumu datang. Ternyata, sebelum Ye Chong datang ke Gunung Mengxia, dia sudah memberitahu Yang Zhu tentang 3 daun, soal lonceng perak. Tanaman lonceng perak semanggi ini dianggap sebagai harta karun lembah-lembah serangga, dan hanya ada satu di seluruh lembah serangga, yang tumbuh di altar lembah serangga, yang sangat berharga. Yang Zhu mendengar bahwa Ye Chong ingin menggunakannya, jadi dia dengan murah hati menyetujui Ye Chong. Ye Chong berkata, aku pergi sekarang, dan aku harus ke sana besok. Yang Zhu tampak sangat bahagia. Oke, saudara Ye Chong, kalau begitu aku akan menunggumu datang. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong saya hanya mendengar suara tetua agung di telepon. Suara tetua sangat mendesak, Nona, sesuatu telah terjadi, datang dan lihatlah. Yang Zhu menjawab, dan kemudian berkata kepada Ye Chong dengan nada yang sangat cemas, Kakak Ye Chong, ada yang harus saya lakukan, mari kita berurusan dengan itu dulu. Ketika kamu datang, mari kita bicara secara detail. Setelah berbicara,
Yang Zhu menutup telepon. Ye Chong tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa itu harus menjadi masalah internal Chonggu, dan Yang Zhu harus dapat menanganinya sendiri. Setelah dia turun dari Gunung Mengxia, dia baru saja mengejar bus kembali. Duduk di bus dan kembali ke kota Mengxia. Sepanjang jalan, mereka tidak pernah bertemu dengan geng Lin Pingxi lagi. Dari kota Mengxia, naik kereta berkecepatan tinggi ke Gunung Duanyang. Keesokan paginya, Ye Chong telah tiba di desa kecil di kaki Gunung Duanyang. Dia pergi ke rumah wanita tua itu terlebih dahulu. Terakhir kali Ye Chong dan Zhao Min datang, mereka tinggal di sini. Ye Chong juga membantu wanita tua itu menemukan cucunya, Zhang San. Kini, anak dan cucunya hidup bahagia. Mereka sangat senang melihat Ye Chong datang. Zhang San telah tumbuh lebih kuat sekarang. Dia berburu di pegunungan, dan mereka berdua menjalani kehidupan yang baik. Mendengar bahwa Ye Chong akan pergi ke Worm Valley, Zhang San tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Ye Chong, "Saudara Ye Chong, saya tiba-tiba teringat bahwa kemarin, sekelompok orang juga memasuki lembah serangga." Bersambung.